Baiklah teman-teman, kita mulai saja untuk diseminasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Saya akan mendemonstrasikan aksi nyata sebagai tugas dari guru penggerak saya di angkatan 11 ini. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah kepala sekolah atau guru dan pengawas sekolah meyakini dan bisa menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati sehingga tercipta disiplin positif di lingkungan sekolah. Agenda kegiatan kita hari ini yang pertama, kita harus sepakat dulu forum ini supaya berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Pertama, tadi sudah hadir tepat waktu, terima kasih buat teman-teman. Terus yang kedua adalah fokus pada materi yang akan saya sampaikan. Terus yang ketiga adalah aktif berpartisipasi, di mana komunikasi kita dua arah ya, bukan satu arah. Karena saya di sini tidak mau menggurui teman-teman, melainkan kita saling sharing saja. Karena topik kali ini menarik sekali untuk dibahas. Terus saya minta dengan penuh hormat teman-teman mematikan mic selama sebelum diminta untuk berbicara. Itu. Lanjut di topik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, konsep dasar dari disiplin positif. Konsep dasar dari disiplin positif. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Nomor 3 adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nomor 4 adalah keyakinan kelas. Dan nomor 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya pikir semua konsep ini yang akan kita bahas sebenarnya sudah Bapak, Ibu, atau teman-teman lakukan sebenarnya. Cuman ada beberapa step atau langkah yang mungkin terlewat atau bahkan tidak dilakukan. Nah, di sini yuk kita bareng-bareng supaya dapat mewujudkan sekolah yang kita impikan. Nah, untuk mengawali saya mempunyai pertanyaan pemantik terkait diskusi kita hari ini, yaitu disiplin positif. Nah, bisa dibaca di layar HP atau laptop teman-teman. Barangkali ada yang mau menjawab? Ya. Langsung bisa dibuka mic-nya dan bisa menjawab. Saya ya Pak ya menjawab. Oke, siap Bu Lina. Sepertinya yang bisa merubah perilakunya Pak Tony itu Pak Polisi, soalnya takut ditilang. Oh, takut ditilang. Oke. Sip, kita simpen dulu jawabannya, nanti kita kembali lagi ke pertanyaan pemantik setelah kita coba melihat materi apa yang akan kita pelajari bersama-sama. Lalu yang kedua, nah ini agak panjang sedikit, tapi Talita adalah anak kelas 5 SD Bintang Cemerlang. Talita kurang menguasai
saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau mengambil buku di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Carson, menanyakan pertanyaan Talita menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Talita yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Carson pada saat itu membiarkan teman-teman Talita menertawakan Talita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Talita untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menutup hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Carson. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Talita di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bagaimana menurut teman-teman? Dari kasus tersebut, apakah yang dilakukan Pak Carson adalah hal yang benar? Dan apakah situasi tersebut itu baik untuk semuanya? Gimana teman-teman? Nggak baik itu Pak, soalnya mempermalukan Talita. Jadi Talita bisa kena mental. Oh, bisa kena mental ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sekarang kita masuk ke perubahan paradigma yang terjadi. Dari dua kasus tadi, itu sebenarnya ada paradigma yang terjadi di dalam kehidupan kita atau sehari-hari kita sebagai guru. Ya. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini yang biasa kita lakukan dengan tidak sadar, biasanya tidak sadar karena memang terpengaruh dengan pendidikan yang sudah kita terima terdahulu secara feodal. Jadi menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain dan sebaliknya. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Model berpikir menang atau kalah. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan pada teori kontrol adalah realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka. Semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan atau alternatif lain. Model berpikir menang-menang atau win-win solution. Ya, kalau kita sudah melihat teori kontrol seperti ini, sepertinya kita akan mudah untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Lalu mari kita lihat ya, apa itu disiplin positif. Ini peta pikirannya. Yang pertama, disiplin sendiri secara umum adalah pada umumnya kita memaknai kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Tapi Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, mengemukakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap, nah, terus untuk arti disiplin berikutnya adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disiplin ini lebih kepada tentang diri kita sendiri yang
mencoba menyukai sesuatu yang kita tidak suka, mencoba melakukan sesuatu di luar kebiasaan kita, dan itu akan berdampak baik bagi diri kita sendiri. Lalu kebijakan universal itu seperti apa? Nah, dalam kebijakan universal itu banyak nilai-nilai seperti peduli, terus terangan, dan sebagainya. Jadi di sini nanti bisa dipakai teman-teman untuk memulai membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita bahas untuk menyusun keyakinan kelas itu seperti apa. Karena selama ini yang kita tahu peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Biasanya anak-anak kalau saya tanyakan soal peraturan pasti nyeletusnya dan otomatisasi mereka menjawab peraturan itu untuk dilanggar. Kita ubah mindset itu dengan kesepakatan kelas, ya. Kalau kesepakatan datangnya dari mereka sendiri dan untuk mereka sendiri, sehingga ketika mereka sudah bisa mengutarakan apa yang boleh dan yang tidak boleh, dari situ kita harapkan kesadaran intrinsik dari anak-anak kita terbangun dan terjalin satu sama lain. Lalu apa hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira apa? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Pak Najib mungkin atau Pak Hendri? Apa hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya? Hubungannya Ya, Kak, Ya Pak, nanti Ya, bisa langsung membuka mic dan berbicara. hubungan disiplin positif memberikan dari pemimpin dan itu kalau dalam pembelajaran kita itu setiap ada pembelajaran selalu terhubung. Maaf, Oke. harusnya kedengaran. Agak putus-putus, nggak apa-apa Bu, dilanjutkan. Nah, ini kan disiplin positif harus pasti pembelajaran kita itu karakter itu digunakan baru akan sistem itu terus kita harus kita pembelajaran karena kaitannya dengan disiplin itu selalu ada Pak, kan pembelajaran diberi. Oke, bagus sekali ya. Oke, sip. Terima kasih Bu. Nah, bagus sekali tadi sudah diutarakan ya, disiplin positif itu berkaitan dengan diri dari peserta didik itu sendiri dan berdampak pada proses pembelajaran. Nah, di mana proses pembelajaran, apakah kita sudah menjalankan proses pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa sentris? Nah, sikap disiplin positif merupakan salah satu alat, bukan keseluruhan. Ada banyak alat untuk mencapai potensi tertinggi masing-masing, sehingga nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Dengan kondisi seperti itu, tentunya pelaksanaan KBM atau kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi ketika kita memberikan rasa nyaman dan aman dan menyenangkan kepada siswa untuk pembelajaran yang sedang berlangsung, kita dapat menyentuh dari hati dari siswa tersebut, sehingga seinovatif apapun model pembelajaran yang kita berikan tentunya akan mudah diserap oleh anak didik kita. Gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui tadi teori dasar dari hukuman, penghargaan dan sebagainya, sehingga kita bisa membuat kesepakatan kelas, ya. Dari kesepakatan itu terciptalah ekosistem kelas, ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa sentris. Nah, tools lain untuk kita
dapat mewujudkan hal itu supaya lebih lancar lagi adalah kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia itu? Ada yang tahu untuk kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Terus ada lagi? Apakah ada lagi selain sandang, pangan, papan? Kalau dulu Kebutuhan dasar manusia. Bapak mau menjawab? Gak bisa, coba sini. Gak bisa ini. Tuh, gak bisa. Gak bisa. Unmute, gak bisa. Oke, coba kita berarti dulu. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tahu di awal tadi, atau melanggar peraturan atau kesepakatan kelas, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita tahu bahwasanya setiap murid yang datang ke sekolah kita itu tidak semuanya ketika mereka pulang mereka mendapatkan cinta yang sama. Ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah atau bahkan di lingkungan mereka, dan mereka bertepatan untuk meluapkan hal tersebut di sekolah. Nah, tugas kita tidak boleh untuk menghakimi siswa tersebut, karena itu akan menambah beban mental dari peserta didik tersebut, sehingga dia tidak akan menjadi manusia yang merdeka dan mencapai kodratnya, seperti itu. Nah, mari kita lihat satu persatu dari 5 kebutuhan dasar ini. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kasih sayang atau rasa ingin diterima. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang terakhir, ada yang tahu apa? Kesenangan atau happiness. Oke, mari kita simak contoh kejadian. Lalu nanti teman-teman bisa memasukkan ini adalah kebutuhan dasar apa. Ya, ini menjadi salah satu latihan kita supaya dapat dengan jeli melihat kebutuhan dasar peserta didik kita. Contoh kejadiannya, misal untuk disayangi setiap kakak sekolah minta uang saku, harus dikasih uang saku Bapak. Oke, itu berarti masuknya kebutuhan dasar apa Poin ya? 1 untuk bertahan hidup. Bertahan hidup, makan ya. Oke, siap. Nah, di sini hampir mirip dengan yang Ibu Farida katakan tadi. Misal Ibu Ambar, guru wali kelas 7B di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 7B telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Pasti Bapak Ibu juga pernah menemukan hal seperti ini di realitasnya. Ya, saya juga pernah, karena mereka ternyata memang background dari keluarganya kurang mampu, dan si Doni ini juga lapar, itu jadi meminta bekal dari teman sekelasnya. Kalau saya boleh tahu nih, ketika Bapak Ibu menemukan kasus seperti ini, boleh sharing dong apa yang dilakukan Bapak Ibu ketika melihat keadaan seperti ini. Apakah langsung memberikan uang kepada yang bersangkutan, ataukah mungkin memberikan, barangkali ada membawa bekal berlebih terus dikasihkan, atau bagaimana?
Nggak ada? Oke, terus kita lanjut coba di contoh kejadian ya, di kasus yang kedua. Bisa dibaca teman-teman. Ini kira-kira Dinda ini masuk kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Ada yang tahu? Penguasaan ya. Penguasaan. Penguasaan, ada jawaban lain? Coba kita lihat yang kasus ketiga dulu. Barangkali ketuker. Ya. Apa sih tadi? Bagaimana teman-teman untuk kasus yang nomor 2 dan nomor 3? Apakah ada gambaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar apa yang diperlukan Dinda dan Dimas? Betul sekali. Tadi yang kedua adalah penguasaan ya. Jadi Dinda ini kepingin gambarnya ini rapi dan ditunjukkan di depan kelas. Terus yang ketiga adalah kasih sayang, karena Dimas ini ingin sekali menyenangkan teman-temannya dengan cara membawakan atau menyetir mobil dan pergi jalan-jalan dengan teman-temannya. Nah, untuk contoh kasus yang kebebasan seperti ini ya, sering kita temukan ini. Barangkali ada yang mau sharing tentang beberapa karakteristik anak yang kebutuhan dasar kebebasannya itu sangat kurang, sehingga mungkin dicap sebagai anak perusuh atau troublemaker mungkin ya. Nah, ini bahkan di kasus ini Bimo kejar-kejaran dengan Bu Ani karena dia merasa senang dan bebas, tidak hanya dengan temannya tetapi Bimo ingin dengan gurunya, mungkin dengan satpamnya. Nah, mungkin kalau kita nggak tahu tentang informasi kebutuhan dasar ini, kita pasti sudah menghakimi Bimo ini sebagai anak yang bandel dan caper. Belum. Ya, hanya itu kebebasan. Oke, untuk yang kesenangan seperti ini mungkin. Yuni seorang anak kelas 8 SMP. Begitu tiba di rumah, sepulang sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung atau bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, Yuni ini mungkin suka dengan menyanyi ya. Atau mungkin Bapak Ibu guru ketika mengajari kelas pasti menemukan murid-murid yang ketika belajar itu dia gaya belajarnya dengan bersenandung, walaupun lirih ataupun kencang. Nah, mungkin hal yang ingin dia penuhi adalah kesenangan itu sendiri atau happiness. Dimana ketika dia melakukan kesenangan itu, dia akan terbawa suasana dan bisa untuk berkonsentrasi, ya, membantu dia untuk berkonsentrasi pada materi seperti itu. Karena mungkin pembawaan dari guru di dalam pembelajaran juga monoton atau konvensional ya. Jadi anak-anak ini mencari atau memenuhi kebutuhan dasarnya di sekolah seperti itu.
Nah, ini teori motivasi hukuman dan penghargaan. Menurut Weiner, hukuman motivasi itu keadaan di mana diri manusia membangkitkan serta membangun dirinya sendiri untuk segera bertindak. Tindakan tersebut didasari atas keinginan mencapai satu tujuan agar dirinya tetap terpacu pada suatu kegiatan tertentu. Ya, itu motivasi. Motivasi itu sendiri juga terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada intrinsik dan ekstrinsik, atau di dalam dirinya sendiri atau dari luar. Nah, untuk yang hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Terus kalau yang penghargaan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berberlaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, sehingga kita membutuhkan sesuatu untuk membangkitkan motivasi belajarnya. Penghargaan bisa dari pujian verbal, non verbal, itu bisa lewat hadiah-hadiah seperti pensil, mungkin alat tulis atau sebagainya. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena apa? Karena efek hukuman itu sendiri dapat terbentuk di dalam diri murid-murid kita, yaitu yang pertama, membenci kedisiplinan, akan terjadi pemberontakan karena merasa tersakiti hatinya mungkin ya, lalu lahirlah ada balas dendam dan berbohong, menyembunyikan kesalahan. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada 5 pernyataan. Pernyataan yang pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan baca karena datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Yang keempat, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kelima adalah merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Manakah dari kelima statement ini yang merupakan konsekuensi? Coba dibaca dulu. Manakah dari kelima statement ini atau pernyataan ini yang termasuk konsekuensi? Bu Revlita mungkin, atau Pak Najib, Pak Hendrik, Bu Atiko. Dari kelima ini, manakah yang termasuk konsekuensi? Atau mau jawab, Pak ini hukuman deh kayaknya, ini konsekuensi, boleh ya, bebas. Gimana? Atau bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Untuk yang satu yang mengganti penghapus ini, yang kedua berdiri di tengah lapangan upacara, yang ketiga mencatat, yang keempat mengisi. Manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi? Hendrik mungkin? Atiko? Panggil Dr. Faiz. Sudah? Pak Hendrik mungkin bisa menjawab
itu hukuman atau konsekuensi? Atau mungkin yang lain? Enggak, pertanyaannya konsekuensi ya? Dari kelima statement ini, manakah yang termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Oke, kalau yang konsekuensi itu yang merapikan sapu, Pak. Merapikan sapu. Sama yang dihilangkan itu konsekuensi. Oh, itu konsekuensi. Berarti yang lain hukuman. Ya, Bu Farida. Ya, kita coba lihat ya, apakah yang dikatakan Bu Farida tadi sudah sesuai dengan teori hukuman dan konsekuensi. Ya, betul sekali. Ya, untuk mengganti penghapus teman yang dihilangkan tadi adalah konsekuensi, dan merapikan sapu adalah salah satu bentuk konsekuensi juga, sedangkan yang lain adalah berbentuk hukuman. Oke, lanjut. Nah, 3 motivasi perilaku manusia tadi ada yang pertama eksternal, itu menghindari rasa sakit atau hukuman. Eksternal yang kedua adalah mendapatkan penghargaan atau imbalan. Untuk yang internal adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini bisa tergolong motivasi juga ya. Lalu next, nah, keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan Bapak Ibu boleh melakukan di kelas itu seperti yang sudah saya lakukan. Nah, itu anak-anak saya pancing untuk memberikan pernyataan apa yang boleh dilakukan di kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas saat jam pelajaran. Nah, salah satu bentuk sebelum keyakinan kelas itu terjadi adalah paling dasar berbentuk peraturan kelas. Seperti yang sudah dikatakan di awal, peraturan itu adalah dasar dari menciptakan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu identik dengan kata-kata negatif ya, teman-teman, seperti jangan buang sampah sembarangan, atau tidak boleh gaduh, tidak boleh bullying atau merundung, dan kata-kata negatif yang lainnya. Tapi kalau keyakinan kelas ini, kata-kata negatif itu sudah ditransformasikan ke kata-kata positif. Misal, jangan buang sampah sembarangan, berarti jagalah kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Kalau tidak boleh bullying atau perundungan, berarti saling menghormati antar sesama. Nah, seperti itu, Bu ya. Keyakinan kelas ini bersifat bukan lebih abstrak daripada peraturan. Nah, ini lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang seperti saya katakan tadi di kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal tadi ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, keyakinan kelas hendaknya dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau tadi yang saya sebutkan di awal, memberikan kesempatan ke anak didik untuk memberikan respon terkait pertanyaan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Ya, simpel saja. Halo. Nah, ketika kita sudah memahami tentang teori-teori yang tadi kita pelajari bersama di awal, di sini kita diingatkan kembali untuk posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi. Kira-kira apa aja ya kalau kita lihat gambar yang ada di layar
teman-teman sekalian. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira apa saja 5 posisi kontrol kalau teman-teman lihat gambar yang ada di layar? Kita coba dari kiri deh, dari kiri layar. Itu sebagai apa ya kalau gurunya seperti itu? Kalau gurunya seperti itu dari apa ya? Nggak ada yang tahu? Kalau gurunya seperti itu, berarti guru tersebut memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, ini adalah posisi yang paling bawah ya, untuk menjadi guru itu sebenarnya kompleks sekali ya teman-teman. Kita sudah merasakan semua di era sekarang. Tapi di dalam teori yang termutakhir, karena ilmu itu setiap tahunnya itu berkembang, maka untuk guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum adalah di paling bawah. Lalu yang di atas adalah pembuat masalah, pembuat merasa bersalah. Jadi memposisikan murid itu ketika melakukan kesalahan, guru tersebut mengkomunikasikan dengan murid sehingga murid tersebut merasa bersalah. Apa aja sih nanti kalimat-kalimatnya nanti ada di slide berikutnya ya. Saya kasih gambaran dulu secara umum. Lalu posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru itu sebagai teman. Nah, di sini teman-teman nanti lima posisi kontrol guru ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Lalu yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, coba teman-teman mungkin bisa introspeksi dalam tahap apa teman-teman ini menjalani profesinya sehari-hari sebagai guru. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah? Ya, boleh langsung mengaktifkan mic ya. Kepencet. Oke, kita lanjut. Nah, rinciannya yang pertama penghukum. Tipikalnya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh itu mata melotot, dan jari menunjuk untuk menghardik. Nah, hasilnya apa ke peserta didik ini? Kemungkinan murid itu akan marah dan memendam perasaan marahnya sehingga terbentuk menjadi dendam. Lalu terluaplah dendam itu dalam sikap dan sifat yang agresif. Ini biasanya kalau tipikal guru yang suka sekali menghukum, nantinya peserta didiknya mengarah ke seperti itu. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini gurunya biasanya bernada suara tinggi, bahasa tubuhnya hampir sama dengan tadi. Terus hasil yang akan dirasakan oleh siswa adalah murid akan merasa bersalah. Selain mendendam tadi, murid akan merasa bersalah dan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang telah diinstruksikan. Inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarah dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lanjut, yang ketiga, guru sebagai teman, as a friend. Nada suaranya ramah, akrab, dan sering bercanda. Bahasa tubuh
Ini loh, Merapat pada murid, garis bawahi. mata dan Sisi senyum negatifnya jenaka. bergantung. Jadi layaknya Saya seorang juga teman, terus kemandirian sepertinya juga tidak ada batasan ada. antara Sedangkan masa-masa ini teman dan mereka guru harus ini, dirangsang. guru dan murid. Nah, tapi hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab Effort dengan loh guru kita ini, nge-handle anak-anak ini. termasuk dampak yang Saya positif. sendiri kan Hanya saja di saya sisi guru negatifnya, muda ya. murid Biasanya menjadi guru muda itu dianggapnya ketergantungan pada guru handle tersebut. anak. Bila ada masalah, Biasanya dia kalau merasa sengaja bisa mengandalkan melakukan guru tuning. tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi ini hanya akan berbuat sesuatu bila yang Saya bicara menyuruh di sini guru bukan sebagai tersebut guru, merasa besti ya mungkin. Jadi kalau nggak Bu Aan yang nyuruh, saya nggak mau. Atau kalau nggak Bu Mary yang nyuruh, saya nggak mau. Dan sebelum tentu berlaku sama guru atau orang yang lain. Seperti itu. Untuk guru sebagai pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah ini pemantau ini kalau ibarat di pekerjaan itu mandor atau supervisor. Jadi kita berdiam diri saja atau menunjukkan kesalahan dari murid kita, muridnya langsung paham apa yang harus dilakukan. Nah, itu ada tipikal-tipikal murid yang seperti itu, ada tipikal-tipikal murid yang harus dijelaskan terlebih dahulu, lalu dia paham, tidak masalah. Yang jelas kita memainkan peran dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara apalagi menuntut dari ke murid. Berkecak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sesekali akan perbuatan murid ataupun senda gurau. Menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan murid orang tuanya dan sesama guru mungkin ya. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini adalah top level dari posisi kontrol seorang guru. Jadi guru sebagai manajer, di mana guru tersebut menuntun siswa ya, bukan menyuruh. Beda ya teman-teman, menuntun sama menyuruh. Menuntun itu mengembangkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Peserta didik dirangsang secara pernyataan pemantik supaya dia sadar apa yang telah dia lakukan dan dia sadar apa yang harus dilakukan atas perbuatannya tersebut. Jadi posisi manajer adalah posisi yang ideal untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau siswa sentris. Nah, ketika kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol guru tadi, di sini yang akan saya bawakan adalah restitusi. Nah, saya tanya dulu nih teman-teman, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar atau bahkan membaca di artikel ataupun jurnal terkait restitusi ini? Apakah sudah pernah, teman-teman? Restitusi? Pak Najib atau Pak Hendrik atau mungkin teman-teman BK restitusi.
Ayo apa? Aduh, kemarin apa ya saya nggak tahu. Atau Bu Farida dari Mapel PPKN mungkin bisa bantu Anu dari kemauan sendiri. Dari kemauan sendiri. memperjelas atau menerangkan restitusi itu apa? Iya, Kak. Resistensi dari kemauan sendiri. Bagaimana teman-teman? Apa lagi googling dulu? Gimana sih? Gimana? Restitusi? Iya. Kan ganti diri sendiri. Yang Nah, ini dia. Ya Allah sudah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih Ini kan kuat. pakai kuota loh, kayak gini tuh. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal atau evaluasi sendiri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi ini menguntungkan bagi si pelaku dan korban juga, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win solution. Oke, bagaimana sih tahapan restitusi itu sehingga kondisi murid itu dapat memperbaiki kesalahan mereka dan memperkuat karakter mereka setelah pasca dari kesalahan tersebut. Nah, untuk tahapan segitiga restitusi ini, tentunya yang pertama adalah teman-teman harus menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya apa? Nah, menstabilkan identitas ini adalah menstabilkan keadaan terlebih dahulu. Jika teman-teman menemukan anak berbuat salah, maka tenangkan dulu, ya kan, tenangkan dulu. Buka percakapan dengan prolog, seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Nah, seperti itu. Atau bisa diajak ngobrol dengan opening yang sangat friendly. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Tindakan yang salah itu seperti apa? Kami tentu punya alasan mengapa melakukan itu, karena adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain berbuat seperti itu. Nah, kita memvalidasi tindakan dari peserta didik ini yang kurang tepat. Ya. Kita berusaha membangun kepercayaan diri mereka melalui kesalahan yang sudah dia perbuat dan dia sendiri mengakui atas kesalahan tersebut. Lalu yang ketiga dari tahapan segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika mereka sudah mampu untuk sadar akan kesalahan dia sendiri dan mengapa dia melakukannya, lalu kita coba menuntun mereka terhadap keyakinan kelas apa yang telah disepakati atau keyakinan sekolah ini yang sudah kamu langgar apa. Nah, dari keyakinan yang sudah kamu langgar itu sebenarnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ketika kita sudah bisa menggali permasalahan dari dalam diri siswa melalui segitiga restitusi ini, diharapkan peserta didik atau siswa dapat memahami secara utuh apa yang sedang mereka lakukan dan kerjakan.
ya, dan terlebih lagi nanti di akhir dari segitiga restitusi ini peserta didik atau siswa bisa bertanggung jawab atas perbuatannya melalui kegiatan-kegiatan atau hal yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahannya tersebut. Itu ya, teman-teman. Nah, coba kita diskusi ya. Untuk yang ini ada studi kasus, singkat saja teman-teman supaya bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng hari ini. Seorang anak melempar semua mainan di kelas dan kena temannya. Menurut anak ini, melempar mainan adalah sesuatu yang seru. Pertanyaannya, kebutuhan dasar apa yang sedang didasari atau dia alami dibutuhkan dari peserta didik tersebut? Lalu pertanyaan kedua adalah, bagaimana mengajak anak untuk memecahkan masalah ini bersama-sama? Nah, teman-teman, bagaimana? Dari kasus tersebut, kira-kira anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasar apa? Bisa langsung open mic dan menjawab ya. Kesenangan ya. Kesenangan. Ada jawaban lagi? Selain kesenangan, cari perhatian ya. Lu melempar semuanya. Karena ada sesuatu yang seru. Gak bisa. Ini. kita coba lihat ya. Ini Bu, mumpung masih Betul ada sekali di seperti situ. apa yang dikatakan Bu Lina tadi ya. Ternyata anak sedang memenuhi kebutuhan kesenangan di dalam dirinya. Terus bagaimana mengajak anak untuk memecahkan masalah bersama? Kalau sudah mengetahui atau kita berbicara kepada anak yang sudah melakukan hal tersebut. Gimana teman-teman? Mungkin ngajak ngobrol, ditanyain apa maunya. Ditanyain apa maunya ya Bu ya. Oke, kita lihat ya. Ya, betul. Seperti yang sudah kita pelajari bersama tadi, menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama dalam menstabilkan keadaan dulu. Terus kita harus memvalidasi tindakan dia, di mana ketika dalam proses validasi itu kita menuntun anak didik kita untuk sadar apa yang sudah dia lakukan. Lalu yang terakhir adalah mengembalikan peserta didik untuk memahami atas perlakuannya yang sudah melanggar keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama, sehingga proses pembentukan karakter itu semakin kuat dari peserta didik itu sendiri, karena sudah bisa berusaha untuk memperbaiki atas kesalahannya yang secara tidak langsung berdampak pada perubahan karakter yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, kita udah di penghujung acara, jadi kita akan merefleksikan semua yang kita pelajari bersama hari ini. Nah, untuk refleksi hari ini ada 4P ya. Peristiwa apa yang Anda alami pada sesi ini?
Lalu perasaan Anda bagaimana setelah mendapatkan insight baru atau perspektif baru atas materi ini? Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang sudah didapatkan? Lalu bagaimana Anda akan memulai penerapan atau menerapkan pada keseharian Anda di sekolah? Itu. Bisa satu atau dua yang membantu saya untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Gimana? Tapi perasaan Pak Najib sama Pak Hendri belum menjawab ya. Yang tadi Bu Guru terus, Bu Lina, dan beberapa tadi ada Bu Aan yang mencoba masuk mungkin terputus. Mungkin dari perwakilan dari teman guru yang laki-laki belum ada. Kita refleksi sebentar. Kalau dari refleksi yang saya dapatkan ketika mengikuti penjelasan panjenengan, ternyata ada beberapa hal yang kadang simpang siur ya yang saya lakukan. Saya menganggapnya ini adalah suatu bentuk tanggung jawab baru, ternyata ini dikategorikan sebagai kompensasi, kemudian hukuman, kemudian sepertinya itu harus saya koreksi kembali ke diri saya. Dari sini saya harus belajar untuk mengevaluasi kembali mana yang saya kategorikan sebagai hukuman, mana yang saya kategorikan sebagai kompensasi, kemudian mana yang saya mengkategorikan. Itu mungkin yang perlu saya perbaiki dalam diri saya. Lewat materi ini jenengan, saya bisa membayangkan ideal guru BK yang seharusnya itu bagaimana. Terima kasih. Bagaimana Pak Hendri, Pak Najib? Dapat melekat pada kepala kita. Gimana, teman-teman? Pak Najib mungkin bisa membantu merefleksikan apa yang sudah kita dapat hari ini. Atau perasaannya bagaimana Pak Najib? Gak perlu dijawab semua, coba perasaannya dulu. Pak Najib. Bu Ana mungkin untuk perasaannya bagaimana ketika mendapatkan materi diseminasi budaya positif atau disiplin positif hari ini? Saya. Oh iya. Perasaannya seperti apa, Bu? Kayak kita refleksi ya, atau mungkin bisa dibantu refleksikan semua perasaan, terus pelajaran apa yang didapat, dan bagaimana penerapannya ke depannya. Iya, saya mendapatkan insight baru, khususnya mengenai 5 posisi guru. Kontrol Iya. Feedback banget. Terlebih ini, saya sebagai guru BK itu kan dengan slogan BK Sahabat Siswa atau sama saja dengan kata teman di situ. Nah, saya sebagai guru BK ini baru tahu bahwa
seorang guru itu mesti juga ada di posisi sebagai penghukum, meskipun itu ditempatkan pada posisi terakhir. Tadi kan disampaikan begitu, yang paling bawah, begitu. Itu yang menurut saya mesti belajar menempatkan diri, di mana saya perlu menempatkan diri sebagai konselor atau guru BK, dan di sisi lain saya mesti menempatkan diri sebagai penghukum. Karena memang apalagi dengan peserta didik kita yang jenjangnya masih SMP, penguatannya itu masih pada behavior atau perilaku, begitu Bapak. Kan nggak jauh-jauh dengan biasanya yang kita kenal dengan reward dan punishment. Itu menurut pandangan saya, Bapak. Baik, bagus sekali ya. Kita dapat insight baru dari Bu Aan. Terus, jadi apa yang telah kita pelajari hari ini semoga bisa menjadi bekal kita untuk berubah ke arah yang lebih baik sebagai guru dan dapat membantu Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan cita-cita pendidikan di Indonesia, yaitu mengantarkan para murid ini untuk mencapai kodratnya masing-masing dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan melalui salah satunya dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi ketika kita ingin melakukan skema itu, yang perlu kita pelajari atau pahami adalah terkait materi kita hari ini, yaitu disiplin positif dengan beberapa teori-teori yang sudah kita pelajari hari. Baiklah teman-teman, terima kasih waktunya, terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan kalau ada kata lebih dari terima kasih sepertinya sudah saya berikan dari tadi, karena saya juga menyita waktu teman-teman dalam kesibukan, di tengah-tengah kesibukan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bernilai ibadah dan dapat membantu kita untuk lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berat. Ya, keluar aja.